السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini, setelah menjalankan kewajiban kita salat asar secara berjamaah, alhamdulillah kita bisa kumpul untuk mempelajari tentang agama kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai modal untuk kita bisa melakukan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, pembahasan kita sore hari ini sedikit berkaitan dengan mahdhuratul udhiyah, pelanggaran di dalam kurban, pelanggaran atau perbuatan seharusnya tajauangnya yang berkaitan dengan al-udhiyah, yaitu kurban. Ada beberapa pelanggaran. Dikatakan di sini, hunaka umurun tata'allaqu bil udhiyati yanbaghi al-hadharu minha. Ada perkara-perkara berkaitan dengan kurban harusnya kita jauhkan. Minha, diantaranya yang pertama, fuqdanul ikhlasi fiha, hilangnya keikhlasan di dalam ngorban. Ita ngorban lagu ndik tak ikhlas, ita ngorban lagu tujuan ta untuk sekedar berbangga, untuk sekedar pamer, maka ini pelanggaran yang besar. Fal udhiyatu ibadatun, kurban itu ibadah. Yushtaratu liqabuliha ma yushtaratu fil ibadatil ukhar, sehingga disyaratkan di dalam kurban supaya diterima syarat-syarat yang ada di dalam ibadah yang lain. Selaput tawah pada paham syarat diterimanya ibadah berapa? Dua. Si pertama ikhlas, si kedua mutabaah, ikut contoh. Ini syarat diterimanya ibadah, di antaranya ikhlas. Dan kurban ini ibadah atau tidak? Jelas ibadah ini, jelas ibadah. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelanggaran si pertama dalam kurban, kehilangan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging kurban itu, wala dima'uha, begitu pula darah-darahnya. Empat korban tan dik naya sampai timpa Allah Subhanahu wa taala.
Darah korban tan dik nayai sampai timpa Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Ai maksudnya ma urida bihi wajhullah, yang diniatkan semata-mata karena Allah, ia sih sampai. Niat ikhlas tanu. Lamun 4 korban ndik sampai. Darah korban ndik sampai. Adapun hadis yang mengatakan darah kurban itu sebelum dia netes ke tanah, lebih dulu dia netes di tangan Allah, maka hadis ini tidak sahih. Ada hadis yang menyebar bahwa darah korban, darah sampi, darah bembe si sembelih dah tatkala ngorban, sebelum dia jatuh ke tanah, dia lebih dulu jatuh di tangan Allah. Hadis ini tidak sahih. Karena ia bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini jelas mengatakan daging kurban kalian tidak sampai kepada Allah, darah kurban kalian tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, si sampai ketakwa anda. Apa maksudnya ketakwaan di sini? Ibrahim An-Nakhai mengatakan ma urida bihi wajhullah, niat ikhlas danu. Ya si sampai. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak dianjurkan berkurban di dalam satu keluarga lebih dari satu. Itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Cukup sekek bembe, kata beliau, 1 kambing sudah cukup untuk satu keluarga. Adapun lebih daripada itu, kata beliau, gair masyru', tidak dianjurkan. Ini pendapat beliau. Kenapa? Alasannya 2. Alasan si pertama, jamaah sekalian, karena dulu para sahabat sekek keluarga itu sekek kambing, sai keluarga, sai bembe, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Abu Ayyub mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Abu Ayyub sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'il, beliau ditanya, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Ayyub, ida hidup kanca Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kurban di zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana kurban di zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Faqal, apa kata Abu Ayyub? Kana ar-rajulu, dulu kepala keluarga, ya, sahabat yang jadi kepala keluarga karena dia suami, karena dia bapak. Dulu seorang laki-laki kepala keluarga yudhahi bisyati, dia berkorban pakai 1 kambing. Anhu, untuk dia pahalanya, wa an ahli baitih, dan untuk semua keluarganya. Karena korban sekek bembe, sai bembe, pahalanya bisa kita masukkan semua keluarga kita, keluarga yang masih hidup ataupun yang sudah tinggal dunia, temang selaku keluarga anda. Sampai Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, beliau mengatakan wal haq, pendapat yang benar, annaha tujzi'u an ahlil baiti wa in kanu mi'ata nafsin aw akthar. 1 kambing cukup untuk 1 keluarga pahalanya, meskipun keluarganya jumlahnya 100 orang atau lebih. Temang keluarga, 1 kambing. Nah, Abu Ayyub mengatakan dulu seorang sahabat berkorban 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya.
fayakulun, mereka makan dari daging kambing kurban mereka itu, wa yut'imun, dan mereka sedekahkan, hatta tabahan nas, adapun sekarang orang mulai berbangga-bangga dengan kurbannya. Ya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa mengatakan cukup sekek keluarga, sekek bebek, satu kambing. 2, 3 sampai 10 satu keluarga kurang bagus kata. Ini alasan yang pertama, karena tidak sesuai dengan pengamalan para sahabat. Adapun alasan yang kedua, dikhawatirkan akan membuat dia pamer dan tidak ikhlas. Itu alasan yang kedua. Ya. Jadi ini dia jemaah sekalian, pelanggaran si pertama dalam kurban, fuqdanul ikhlas. Kita kehilangan ikhlas. Dan ingat selalu ya, bahwasana si sampai timpa Allah itu apa? Ikhlas ta. Ndek nampak sampai korban ta, ndek nadara sampai korban ndek. Baik. Dulu pernah terjadi, sallallahu alaihi wasallam, sempat sebagian yang ngorban sampi nyinyir, apa ke bahasa anta nyinyir, ngejek kan, ya, seolah-olah merendahkan yang kurban kambing, sampai-sampai jamaah ta si berkorban kambing itu bak ya, kan biasa mau ngambil jatahnya itu dia bawa bak ember, sampai-sampai jamaah ta si ngorban bebek embernya itu ditendang ditendang atau digeser. Yang seperti ini tidak bagus jamaah sekalian. Apalagi kalau kita lihat pendapat para ulama bahwasanya korban, kalau Imam Malik beliau berpendapat korban kambing selalu lebih afdal. Meskipun sampi mesak-mesak dah, misalkan ompok-ompok dah korban sampi, menurut Imam Malik rahimahullahu taala korban kambing selalu lebih afdal. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan korban sapi lebih afdal ketimbang kambing, lamun sampi no ompok-ompok dah berukna afdal. Tetapi kalau sapinya patungan, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, tetap korban kambing lebih afdal ketimbang sapi patungan. Angka ndik nara alasan ta untuk meremehkan orang yang ngorban kambing ini. Ya. Apalagi sampai embernya itu digeser. Tuh lah Anda. Taib. Jadi ini pelanggaran. Perhatikan ikhlas. Kemudian yang kedua, di antara pelanggaran, dan ini sudah sering kita sampaikan kalau yang ini, akhdhul mudahhi min sya'rihi aw adfarihi aw basharatihi ba'da dukhuli syahri dzulhijjah. Orang yang berkurban setelah masuk bulan Dzulhijjah. Ita nengka ini masuk bulan Dzulhijjah atau belum? Masuk. Tanggal pira ini? Abu Nabila tanggal pira? Tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Nah, di antara pelanggaran adalah orang yang berkurban setelah masuk bulan Dzulhijjah, yaitu memotong rambut atau bulu di tubuhnya, memotong kuku atau menghilangkan kulit tubuhnya. Ini jelas pelanggaran ini. Karena Nabi SAW telah menjelaskan, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu, siapa yang punya hewan kurban untuk dia sembelih, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an, jangan dia ambil rambutnya, jangan dia potong kukunya sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai dia sembelih hewan kurbannya. Sampai dia sembelih hewan kurbannya. Ya. Ini pelanggaran. Kenapa bisa terjadi pelanggaran ini jamaah sekalian? Ada dua sebabnya. Ya. Sebab yang pertama mungkin tidak tahu. Ada sebagian dengan
ia sekedar semangat ngorban tetapi tidak pernah belajar hukum korban. Ini yang menyebabkan. Atau sebab si kedua salah paham. Ada sebagian orang mengatakan yang dilarang untuk dipotong itu adalah bulu hewan kurbannya. Ndekna bulu enta si ngorban katanya. Ini salah paham. Yang dilarang untuk dipotong itu bulu bembeknya, itu yang dilarang katanya. Yang dilarang untuk dipotong bulu sapinya, yang dilarang untuk dipotong kuku kambingnya, yang dilarang dipotong kuku sapinya. Saya entah gen molong bulun kambing atau kuku kambing, siapa yang mau melakukan itu? Nah, ini salah paham yang seperti ini. Yang dilarang itu adalah bulu pengorbannya ataupun kuku pengorbannya. Termasuk endah kulit dengan si ngorban. Dan sering tiang ingatkan ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin, yang dimaksud menghilangkan kulit orang yang berkurban, misal lamun nainda ya belak-belak. Ya, si angkun pasunda magawean nainda belak-belak lemudi. Ada sebagian dengan si yang pecah-pecah ini kadang ya empuruk-empuruk P misalkan. Ya, sambil tokol ya, butik ini. Ya. Nah, ini tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Dan ulama beda pendapat apakah dia makruh atau haram. Wallahu alam, pendapat yang terkuat adalah haram sebagaimana dikuatkan oleh Asy-Syaukani, begitu pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, begitu pula Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dan Ibnu Utsaimin. Jadi ini larangan. Ya, larangan. Cuman ada kasus tiang ulangi lagi. Bagaimana kalau yang berkurban itu adalah jamaah haji? Kebetulan ita nengka jelo korban ta kanca Saudi pada tu beda? Beda. Saudi lebaran jelo apa? Jelo Ahad. Ita lebaran insyaallah jelo Senin. Saudi lebaran jelo Ahad. Ita lebaran jelo Senin. Saudi itu tanggal 10 Zulhijjahnya hari Ahad. Dan kita tahu jamaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji itu mereka tahallul. Ada 5 pekerjaan jamaah haji tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama lempar jumrah, yang kedua menyembelih hewan hadiyu, yang ketiga tahallul, yang keempat tawaf, yang kelima sa'i. Berarti jamaah haji nanti tanggal 10 Zulhijjah jelu Ahad mereka akan tahallul. Jamaah laki-lakinya botak atau pendekkan rambut. Tahallul jelu Ahad. Nah, bagaimana kalau jamaah haji ini beliau juga korban di sini? Padahal korbannya disembelih jelu apa? Senin. Sedangkan tahallulnya hari apa? Ahad. Boleh tidak dia tahallul potong rambut? Korbannya belum disembelih, sedang ikut haji, tapi beliau nitip korban di Dasan Beru. Nah, makanya beliau nelpon, apakah boleh saya tahallul hari Ahad itu? Katanya botak hari Ahad, sedangkan korban saya disembelih hari Senin. Boleh atau tidak? Disebutkan oleh Lajnah Daimah Dewan Fatwa Resmi Kerajaan Arab Saudi dalam Majmu' Fatawa mereka, bukan boleh mereka tahallul, bukan, tetapi wajib tahallul. Wajib tahallul meskipun korbannya tidak disembelih, wajib tahallul. Kenapa? Tahallul itu kewajiban haji, tidak ada kaitannya dengan korban. Dan ngorban kendek dan ngorban lamun dah haji wajib dah tahallul. Ini menunjukkan tahallul ini kewajiban haji, tidak punya hubungan dengan korban. Itu kata mereka Lajnah Daimah. Yang fatwa ini ditandatangani oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi tidak masalah nanti jamaah yang sedang berhaji sekarang jelo Ahad pada botak jamaah laki-laki ini, sedangkan dia ngorban di sini jelo Senin, korbannya akan dipotong. Nggak ada kaitannya, tidak ada kaitan. Paham ini? Jadi ini larangan. Pelanggaran kalau dilanggar ini dan hukumnya haram. Tapi sepakat ulama, siapa yang melanggar larangan ini padahal dia ngorban,
maka korban bil muzayyinat, dengan hiasan-hiasan. Ada tidak orang yang melakukan ini? Ya. Lamun bahasan tiang itu kekepek. Bahkan ada sebagian orang itu dia sudah mampu ngorban tetapi tidak jadi ngorban. Ketika ditanya, kan ya pengorban, apa kata dia? Uang tiang cukup untuk beli hewan kurban, tapi belum cukup untuk beli kekepeknya katanya. Makanya tiang tidak ngorban. Ini pelanggaran. Tiang bacakan pelungguh ucapan para ulama tentang ini. Lamma su'ila Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq rahimahullah. Ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq rahimahullah ditanya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, beliau ditanya an wad'il hina lil udhiyah, yaitu mengecat atau mewarnai bulu hewan kurban. Lamun kita langer. Apa bahasa sampai mami? Ituan langer enggak? Ya, yang keramas lagu ngadu nyiur. Baik. Langer. Ketika beliau ditanya ajaba biqaulihi, beliau mengatakan man yaf'alu hadza? Siapa yang melakukan perbuatan seperti ini tasannunan, karena dia menganggap itu sunnah. Korban semakin afdol kalau seperti itu, fahiya bid'atun, maka ini bid'ah. Ini bid'ah. Baik, ini pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Walamma su'ila Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Majid, Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Majid hafizahullah ta'ala juga ditanya pertanyaan yang sama. Apa hukum mandiang korban? Apa hukum langirin korban? Qal, beliau menjawab, hadza ghairu masyru'in idza qusida bihi ta'abbud. Kalau niatnya sebagai ibadah melakukan itu, maka ini tidak disyariatkan. Wa anna hadza afdal, kalau dia menganggap itu lebih afdal, maka ini tidak disyariatkan. Wa anna hadza yuhibbuhu Allah wa yardah, kalau dia menganggap amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, fahadza la yajuz, semuanya ini tidak boleh. Lamun danggap, lamun dapan diang korbanda, lamun dalangirin korbanda semakin afdal, semakin dicintai oleh Allah, ini tidak boleh. Wa qala Syekh Aziz Farhan Al-Anzi hafizahullah ta'ala, Syekh Dr. Aziz Farhan Al-Anzi hafizahullah ta'ala berkata ketika ditanya pertanyaan yang sama, hadhihi khasaratun, ini kerugian perbuatan ini. Hadhihi itlafun lil mal, menghabis-habiskan harta. Karena engkata si beru arak dengan wah cukup uang beliau beli kambing, tetapi belum cukup untuk beli apanya? Kekepeknya itu. Makanya beliau katakan itlafun lil mal. Ini menghabis-habiskan harta. Wa khasaratun, kerugian, wa bid'atun, dan bid'ah, wa mukhalafatun marfudatun syar'an wa aqlan, ini merupakan penyimpangan yang ditolak oleh syariat dan akal. Hadhihi khurafah, semuanya ini adalah khurafat. Dan banyak ucapan para ulama kita tentang ini, jemaah sekalian. Jadi tidak ada itu, ya, tidak ada itu. Ini pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya. Bahkan kebanyakan ulama, ada 3 madhab, berbeda dengan madhab Syafi'i. Ada 3 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali. 3 madhab ini mengatakan tidak dianjurkan membaca selawat ketika menyembelih hewan kurban. Wa anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzabhi, berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam tatkala nyembelih, fakarihaha jumhurul ulama, maka ini dibenci oleh kebanyakan ulama. 3 madhab, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Kecuali madhab Syafi'i, mereka membolehkannya.
Kenapa dibenci oleh kebanyakan ulama? Li'adamid dalili ala dzalik, tidak ada dalilnya. Yang disebutkan oleh dalil baca bismillah, bismillah. Kemudian tambah dengan takbir, wallahu akbar. Bismillah, wallahu akbar. Tambah dengan bacaan Allahumma hadza minka wa ilaika, ya Allah ini darimu dan silahkan terima ya Allah. Taqabbal minni, terima dariku. Lamun bacaan-bacaan ini arak dalilna. Tetapi kalau salawat ketika nyembelih tidak ada dalilnya, makanya 3 mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan dibenci. Hati-hati, bukan berarti kita membenci salawat, bukan. Silahkan bersolawat sebanyak-banyaknya. Lagu mengkhususkan salawat tatkala nyembelih ini butuh dalil. Kenapa? Ini ibadah. Ya, ini ibadah. Bukan berarti kita membenci salawat. Abdullah bin Umar, beliau pernah mendengar seseorang bersin baksing. Lamun ta baksing apa bacaan tah? Alhamdulillah. Baksing orang itu hajis. Apa kata dia? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nambah salawat dia. Apa kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW? La taf'al hakadha, jangan lakukan seperti ini. Nabi SAW mengajarkan kami alhamdulillah itu saja. Apakah Abdullah bin Umar sahabat Nabi membenci salawat? Tidak. Tetapi ini tidak ada contohnya untuk dibaca di sini. Jadi sebagian dengan kadang salah paham tatkala kita menjelaskan ini, lah ini demen salawat. Tidak. Ya. Jadi usahakan yang kita lakukan itu yang punya dalil. Makanya di antara pelanggaran di dalam berkurban melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Misal kekepek yang tadi, kemudian berselawat tatkala menyembelihnya. Ini 3 mazhab mereka tidak menyetujuinya, ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, di antara pelanggaran adalah al-isa'atu ila dzabihati 'inda dzabh. Ya, tadi malam yang sampaikan ini, tidak berbuat baik kepada hewan sembelihan ketika menyembelihnya, ketika akan menyembelihnya. Tidak berbuat baik. Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik di dalam segala sesuatu. Di antaranya fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh dengan cara yang baik. Ya, ini dalam hukum qisas. Ya, kan tahu dalam Islam ini lamun arak dengan nyemati apa hukumannya? Semati, hukum qisas. Nah, ketika menegakkan hukum qisas lakukan dengan cara yang baik. Ya. Ustadzuna al-Fadil Ustadz Sofyan Bapianzian pernah cerita kepada kami. Beliau kan lama tinggal di Saudi dulu, Ustadz kita Ustadz Sofyan. Lama beliau tinggal. Beliau menceritakan beliau pernah melihat proses pelaksanaan hukum pancung. Ada 7 orang dihukum pancung kata beliau. Pituk dengan. Gara-gara apa? Mereka mengedarkan narkoba. Di sana itu hukumannya pengedar narkoba. Ya. Batik P, biasa ladik P. Asah dia sampai merang. Kemudian yang kedua, wa imrariha biquwatin wa sur'ah. Tatkala nyembelihnya itu sembelih dengan kuat dan cepat. Dengan kuat dan cepat. Itu diantara berbuat baik kepada hewan sembelihan. Ya, itu cara berbuat baik. Ladiknya itu merang, kemudian tatkala nyembelihnya itu pakai tenaga kuat dan cepat. Ya. Jangan santai, jangan pelan, gini. Cepat, supaya dia tidak terlalu lama kesakitan. Ini diantara perbuatan baik.
Kemudian para ulama mengatakan bahwa ketika disunnahkan mengasah itu, ya, sunnahang dianjurkan mengasah ladik, mengasah pisau, mengasah batik itu qabla idja'iz dzabihah, sebelum hewan kurbannya itu dijatuhkan, sebelum perbang hewan kurban siapkan dulu, asak dulu. Ini dia pendapat 3 mazhab dalam masalah ini, jumhur ulama. Kadang kita korban rebang ta dulu, ya, sapi ini sudah direbahkan dulu, wah belencang, ya, belencang bahasa pendek, wah belencang, wah rebah. Setelah itu mbeke Pak Tuan gen nyembelih ya masih dah ngasak. Ini keliru. Sebelum itu sudah siapkan jamaah sekalian. Sebelum itu sudah disiapkan. Ini termasuk perbuatan baik supaya hewan itu tidak lama kesakitan, kelelahan. Ya. Kemudian juga tatkala mengasahnya kata para ulama, jangan asah di depan hewan kurbannya. Ya. Penjulun bembe gen pe korban di depannya jangan. Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Abbas, beliau pernah melihat seorang laki-laki ini dia sudah jatuhkan kambingnya, kemudian dia mengasah pisaunya di depan kambing yang sudah jatuh itu, dan kambing itu terus melihat dia ngasah. Apa pikiran bembe ini ya. Terus dia lihat. Apa kata Nabi SAW? Aturidu an tumitaha mautatain. Apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Membunuhnya yang kedua, menyembelihnya. Membunuh yang pertama adalah membuat dia ketakutan, itu kembelas bahasa anta. Apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Halla hadatta syafrataka qabla an tudji'aha. Kenapa engkau tidak mengasah pisaumu sebelum engkau menidurkannya? Termasuk perbuatan baik kepada hewan kurban ini. Di antaranya juga jemaah sekalian adalah jangan sembelih hewan kurban di depan temannya. Ini sering kita ingatkan kepada para jemaah. Ya, dende pesembelih hewan kurban, bembe, sampi di depan teman-temannya. Sembunyikan teman-temannya ini, sembunyikan. Nanti ketika gilirannya itu bawa dia. Tapi jangan sembelih di depan temannya. Bahkan wala an tujarra ila madbahiha. Jangan sembelih hewan kurban di tempat yang dipakai nyembelih kurban tadi, kecuali setelah darahnya dibersihkan. Paham EP? Ya, misalkan di sini tempatnya disembelih sapi itu, bersihin darahnya dulu jemaah sekalian, bersihin sampai bersih, baru bawa korban yang lain. Jangan bawa dia ke tempat itu sedangkan darah temannya masih ada. Ihsan, berbuat baik kepada hewan kurban. Agama Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Dijelaskan ini oleh para ulama kita. Ya. Baik. Intinya di antara bentuk pelanggaran adalah yaitu tidak berbuat baik. Ada satu bentuk juga dan ini sangat parah sekali, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan haram. Itu dia pendapat yang kuat, yaitu apa? Al-bad'u bisalkhiha. Mulai melepas kulitnya. Nyedik kulit bembek korban, nyedik kulit sampi korban. Qabla an tamuta, sebelum sapi itu benar-benar mati. Masih rusik sampi bembek ini kah? Tekaknya wah kah? Tegelis ini. Kita ingin cepat ini supaya cepat untuk dibagi. Masih bembek ini ya rusik, masih hidup. Sudah setelah itu disayat-sayat untuk melepaskan kulitnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qila yahrumu dzalik, ada pendapat yang mengatakan itu haram, wa huwa sahih, dan itu pendapat yang benar. Itu haram. Dia tunggu ya mati dulu.
betul-betul sudah tidak bisa bergerak lagi, baru naikkan dia untuk dilepaskan kulitnya. Ya. Baik. Kita ambil satu pembahasan atau tinggal dua ya. Kita singkat saja. Tarkut tasmiyati inda dzabhiha, termasuk pelanggaran tidak membaca bismillah tatkala nyembelihnya. Ya, kalau ini pelanggaran besar. Ya. Bahkan jumhur ulama yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan membaca bismillah tatkala nyembelih itu hukumnya wajib, kecuali mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, itu syarat sah sembelihan kata mereka. Lamun kebanyakan ulama mereka mengatakan wajib. Kalau sengaja ditinggalkan tidak sah sembelihannya dan menjadi bangkai. Kalau sengaja. Ya. Maka ini penting. Dan yang mengucapkan bismillah tukang sembelih. Setiap hewan itu satu bismillah khusus. Apapun yang disembelih, meskipun manuk misalkan. Kemarin tadi malam ada jamaah yang bertanya, biasa kalau lebaran itu kata dia, jadi tiang ini tukang sembelih ayam katanya. Batur lek gubukno datang dia bawa ayamnya ke tiang. Kadang malam lebaran itu banyak ayam ini yang harus tiang sembelih. Ada yang sampai 10, mungkin ada yang sampai 20. Tiang hanya mengucapkan bismillah di ayam pertama. Bagaimana ayam yang lain ini? Maka kita katakan yang halal ayam pertama saja. Si lain ayam bangkai ini. Dan itu fatwa para ulama. Ya. Jadi setiap binatang sembelihan itu khusus bismillahnya. Bahkan dikatakan, misalkan ini kambing kurban, ini kambing kurban, 2 kambing kurban ini. Baik. Kemudian pelungguh tatkala akan menyembelih yang ini, bismillah. Tiba-tiba apa kata panitia? Oh, bentar. Stop dulu. Ini dulu sembelih, jangan sembelih itu dulu. Pelungguh membaca bismillah untuk ini, bismillah. Lagu panitia mengatakan stop dulu. Ini dulu sembelih, jangan itu. Kenapa? Itu pemiliknya belum datang itu. Ini dulu udah sembelih. Akhirnya tukang sembelih ini dia ke sini, langsung dia sembelih ini. Tidak mengucapkan bismillah. Dia pakai bismillah yang tadi, maka ini tidak halal, bangkai ini. Tiang bacakan pelungguh ucapan para ulama tentang ini. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan wa in samma ala syatin, kalau dia membaca bismillah untuk menyembelih seekor kambing, dia membaca bismillah untuk menyembelih seekor kambing, thumma akhadha ukhra, kemudian dia justru pindah ke kambing yang lain setelah mengucapkan bismillah lalu pindah, fadzabahaha, lalu dia sembelih kambing yang lain, bitilka tasmiyah, pakai bismillah yang tadi, lam yujzi, maka tidak sah. Kenapa? Karena itu bismillah untuk kambing ini, bukan bismillah untuk kambing ini. Wah, siap-siap dengan nyembelih kambing ini, tiba-tiba panitia mengatakan stop dulu, naik datang masih, pindah dulu ini. Langsung dia sembelih pakai bismillah yang tadi, tidak sah. Ulangi lagi bismillahnya. Baik. Jadi harus baca bismillah ini. Kemudian juga membaca bismillahnya itu jamaah sekalian, itu setelah membaca bismillah itu langsung nyembelih. Kalau lamun arak jeda antara bismillah dengan nyembelihnya dan jedanya cukup panjang, maka dia harus ulang lagi bismillah.
Itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zailai rahimahullah ta'ala. Pengen nyembelih ya, bismillah. Tiba-tiba bunyi HP. Urung penyembelih ya, ngangkat. Ternyata sendagar terong Aceh nelpon. Akhirnya ngerawas CP. Apa penelpon ini? Rawasang terong Aceh. Setelah selesai nelpon, harus ulang lagi bismillah. Harus ulang lagi. Dikatakan oleh Imam Az-Zailai, "Falau waqa'a fasilun tawil", seandainya ada jeda yang cukup panjang, a'adaha, dia ulangi bismillahnya. Jangan langsung nyembelih, ulangi lagi. Baik. Lamun jedanya cukup panjang. Lamun jedana pendek, berupa pengen nyembelih bismillah. Gita peladiknu ternyata tidak merang. Langsung genti ngadu ladik yang lain, boleh langsung. Kenapa? Jedanya pendek. Jedanya pendek. Jelas pelungguh ini? Yang terakhir jemaah sekalian, mohon maaf yang tambahkan sedikit. Yang terakhir adalah qiyamu tarikis salati bidzabhi. Di antara pelanggaran adalah orang yang tidak salat dia yang menyembelih. Ini pelanggaran. Orang yang tidak salat dia yang nyembelih. Karena orang yang tidak sholat itu ulama beda pendapat, dia keluar dari Islam atau tidak. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat keluar dari Islam meskipun dia meninggalkan satu sholat. Kadang sholat, kadang tidak. Menurut sebagian ulama dia keluar dari Islam. Di antara yang berpendapat seperti ini Imam Ibnu Hazm dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Tiang bacakan pelungguh ucapannya Imam Ibnu Hazm. Qad jaa an Umar, datang riwayat dari Umar ibn al-Khattab, wa Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf, wa Muadz bin Jabal dan Muadz bin Jabal, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah, wa ghairihim minas sahabah radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi, Muadz bin Jabal sahabat Nabi, Abu Hurairah sahabat Nabi. Semuanya ini mengatakan anna man taraka salata fardin wahidatan, siapa yang meninggalkan satu salat wajib muta'ammidan secara sengaja, hatta yakhruja waktuha, sampai keluar waktunya, fahuwa kafirun murtaddun, dia kafir murtad, keluar dari Islam, kata Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Mu'alla. Syekh bin Baz ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat tahawunan, karena malas. Siapa yang meninggalkan salat karena malas, fahuwa dalilun ala fasadi dinihi wa fasadi aqidatihi, maka itu dalil menunjukkan rusak agamanya dan rusak akidahnya. Wa annahu laisa minal islami fi syai', dia tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam. Walau za'ama annahu yukirru biwujubiha, meskipun dia menganggap salat 5 waktu wajib. Madama la yuhafidhu 'alaiha, selama dia tidak menjaga salat. Bal yada'uha taratan, kadang dia tidak salat, kadang tidak salat. Wa yusalliha ukhra, kadang salat, kadang tidak salat. Apa kata beliau? Fahadza kafirun fi asahhi qaulail ulama, ini kafir orangnya menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa hadza huwa shawab, ini dia pendapat yang benar, wa bihadza, oleh karena itu, takunu dzabihatuhu ghaira hillin, sembelihannya tidak halal, kata beliau. Jangan sampai yang menyembelih itu yang tidak salat. Jangan sampai yang menyembelih itu yang tidak salat. Ya. Memang ulama beda pendapat apakah orang yang tidak sholat ini keluar dari Islam atau tidak. Ulama beda pendapat. Cuman menurut sebagian ulama keluar, dan mereka mengatakan sembelihannya tidak sah. Sembelihannya tidak sah katanya. Jemaah sekalian, sembelihan yang dianggap sah oleh agama itu ada 3. Sembelihan dengan si beragama Islam. Si kedua, sembelihan dengan si beragama Yahudi. Si ketelu, sembelihan dengan si beragama Nasrani. Itu sah, halal. Agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani halal.
Kenapa bisa demikian? Sembelihan orang yang agama Yahudi, Nasrani halal. Kenapa orang yang tidak sholat tidak halal? Sembelihan orang Yahudi halal, sembelihan orang Nasrani halal. Kenapa orang yang tidak sholat tidak halal? Mereka yang tiga ini punya agama. Si pertama Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani. Yang tidak sholat ini dia tidak punya agama karena keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam tetapi tidak Yahudi, tidak juga Nasrani. Dia tidak punya agama, makanya tidak sah. Menurut sebagian ulama. Ya, jelas ini. Wallahu taala a'la wa alam. Tentunya banyak pelanggaran dalam kurban ini, cuman kita bisa menyampaikan ini saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tiang endang maaf atas segala kekurangan. Baik. Jelas saya pikir. Berarti ada yang berketuanan? Nah, ada? Silakan. Ya, masalah warisan lari ini. Baik. Ya, ngombe yang seperti ini ya tidak boleh melanggar syariat. Meskipun tetap aturanna nono lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Misal ibu meninggal dunia meninggalkan uang 300 juta. Ahli warisnya 2 anak, sekedar 2 anak doang ahli warisnya. 1 anak laki, 1 anak perempuan. Harta warisan 300 juta. Pira mau anak laki-laki? Pira dapatnya? 200. Pira anak perempuan? 100. Sebagian ulama diantaranya Syekh Masyhur mengatakan, kenapa anak laki-laki dapat banyak? Ini dia yang adil, ini yang adil. Lah, tidak adil ini, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Justru ini yang adil. Kalau disamakan tidak akan adil. Kenapa? Kata beliau, anak laki-laki dapat banyak tetapi akan lari kurang. Anak perempuan dapat sedikit tetapi akan lari banyak. Bagaimana caranya? Ya. Contoh, anak laki-laki tadi itu dapat 200 juta, anak perempuan 100. Anak laki-laki dapat 200 juta. Kalau dia belum menikah, 200 juta ini akan dia ambil untuk biaya pernikahan, ngelamar, pesta nikah. Selesai pesta nikah, yang 200 juta ini keluar terus untuk nafkah. 200 juta kurang. Sedangkan anak perempuan 100 juta. Tetapi ketika dia dilamar, dapat tambahan 100 juta lewat lamaran ini. Ketika dia jadi istri, dapat tambahan dari nafkah suaminya. Itu dia. Coba lamun pada berdiri itu yang laki-laki ini jadinya. Makanya Syekh Masyhur mengatakan ketika disamakan dia tidak akan adil. Hukum Allah selalu yang paling adil. Hukum Allah selalu yang paling adil. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Tidak ada. Jadi tetap hukum Allah, anak laki dapat 2 bagian anak perempuan. Yang ninggal bapaknya atau yang ninggal ibunya tetap. Itu kaidahnya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wallahu taala a'la wa alam. Baik. Sepertinya sudah tidak ada ya. Belum mendengar kita cukupang sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiang ngendang maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.